Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau menurut penelitian nih Dika, ada 1 juta kantung plastik yang digunakan setiap menit. Dan 50% hanya dipakai sekali. Itu luar biasa sih, dan bagaimana mereka akhirnya berakhir di sungai, ya nggak sih? Apalagi di rumah kita juga nggak diapa-apain, akhirnya nggak dipilah pula. Nah ini makanya pentingnya untuk diadakan dan diberlakukan bagaimana masyarakat bisa membayar kantong plastik agar mereka efek jerah mungkin ya, atau sedikit repot dengan pengeluaran tambahannya. Nah, seperti apa pelaksanaannya yang dimulai kemarin, kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Lotte Mart adalah sebuah hypermarket di Asia yang menjual berbagai makanan, pakaian, mainan, elektronik, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Di Indonesia, Lotte Mart memiliki 41 cabang, 25 Lotte Mart Wholesale, 14 Lotte Mart Hypermarket, dan 2 Lotte Mart Supermarket, sebuah retail yang berkembang pesat. Lotte Mart Hypermarket adalah salah satu gerai terletak di lokasi strategis di Jakarta Selatan. Sejak pukul 10 pagi, waralaba ini terlihat mulai dikunjungi pelanggan. Tidak sedikit pelanggan yang berbelanja dalam jumlah besar hingga berkantong-kantong. Pemandangan seperti ini biasa terjadi setiap harinya, terutama pada akhir pekan hingga pukul 10 malam. Tidak jarang pelanggan harus sabar mengantri saat membayar di kasir di waralaba dengan luas selling area 7.000 meter persegi ini. Sejak berdirinya pada tanggal 8 Agustus 2010, sedikitnya terdapat 3.500 hingga 4.000 orang yang berbelanja setiap harinya di hari biasa dan lebih dari 5.000 orang yang berbelanja di akhir pekan. Penggunaan kantong plastik pun melonjak. Menurut Roni Lisapali selaku Store General Manager Lotte Mart Gandaria City, setiap pelanggan rata-rata menggunakan 2 kantong plastik sebagai media pengemasan barang belanjaan. Itu artinya, sedikitnya ribuan kantong plastik dikeluarkan pihak waralaba perharinya. Jumlah tersebut belum ditambah dengan adanya pelanggan yang meminta kantong plastik tambahan. Untuk menghindari penggunaan kantong plastik yang berlebihan, pihak Lotte Mart Hypermarket Gandaria City sudah mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kardus. Selain memiliki daya tampung lebih besar, kardus adalah media yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kantong plastik. Pihak kasir kami pada saat melakukan transaksi menawarkan penggunaan kardus untuk pengepakan dengan volume yang tinggi. Jadi memang kami menyediakan kardus-kardus di kasa-kasa kami, dan kami juga menyediakan juga self-packing table atau meja untuk melakukan packing tersendiri, di mana pada saat melakukan packing tersebut menggunakan kardus sebagai media, bukan kantong plastik lagi. Untuk menunjang program penggunaan kardus, pihak Lotte Mart Gandaria City juga menyediakan meja khusus untuk pelanggan yang ingin mengemas barang belanjaannya. Di meja ini disediakan kardus dengan berbagai ukuran, tali, plakban, dan juga gunting. Di meja inilah para customer diajak untuk lebih mandiri bisa mengemas barang belanjaannya sendiri dengan kardus ini. Karena dengan menggunakan kardus dan tidak menggunakan kantong plastik, itu akan lebih ramah lingkungan. Mengarahkan pelanggan untuk menggunakan kardus dibanding kantong plastik adalah tindakan yang patut diapresiasi demi menciptakan budaya belanja yang lebih ramah lingkungan. Baik, tadi ada pengganti ya di istilah alternatif dengan kardus, bahkan ada self-packing. Ini tanggapannya seperti apa? Sebenarnya kalau kita berdua sih menyarankan memang menggunakan tas kantong belanja berulang pakai gitu, karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat memang banyak alternatif, tapi yang paling efektif menurut kita adalah kantong belanja. Ya, yang bisa digunakan. Tadi satu kantong bisa 1000 kali pakai. Iya, sebenarnya kalau misalnya mau lebih beyond lagi, kita kalau mau belanja harus mikir nih, belanjanya kita akan besar atau misalnya sedikit. Kalau sedikit tuh tinggal masuk tas aja kan gitu. Iya. Jadi direncanakan, jadi well prepare kalau mau belanja. Tapi kalau ibu-ibu sih rencana. Biasanya lagi ada gitu. Rencana, apa aja dibeli ya. Perempuan kan lapar mata langsung beli kan. Betul. Oke, ini kalau kita lihat, oke lah ada kebijakan kantong plastik berbayar, walaupun masih akan ada banyak orang yang juga beli kantong plastik, apalagi kalau nilainya juga sangat kecil sekali. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah teman-teman kemudian juga selain sosialisasi diet kantong plastik, katakanlah, kemudian teman-teman yang lainnya, nah, apakah juga punya program ke depan? Kita inisiasi yuk bikin bank sampah plastik nih, untuk sampah plastik yang memang masih ada. Ada nggak ke depannya seperti itu? Boleh dari siapa? Kalau saya sih dengan teman-teman yang lain itu
lagi nge-campaign gimana caranya mereka tuh nge-reusable bag gitu. Jadi ada program namanya ASEAN Reusable Bag Campaign. Jadi di situ kita mengajarkan kepada pemuda-pemudanya, lebih ke anak-anaknya. Karena apa? Kalau misalnya udah orang tua kan, ya udah deh lah ya, gitu udah terbiasa ya. Jadi kalau misalnya ke pemudanya, gimana caranya mereka ngerubah mindsetnya, gitu. Jadi ngatur mindset mereka, gitu. Untuk menggunakan reusable bag. Kenapa? Karena kalau dibilang untuk some people think kalau misalnya mereka kenapa nggak paper bag aja, gitu kan? Kenapa harus ke reusable bag, which is reusable bag itu mahal harganya, gitu, 10.000 something gitu kan. Ya. Nah, tapi di sini kita bukan berbicara tentang harga, tetapi berbicara masa depannya, gitu. Kenapa? Karena paper bag itu satu paper bag itu untuk menciptakan satu paper bag itu harus menebang pohon, gitu. Jadi, padahal faktanya satu pohon bisa menyelamatkan untuk 60 sampai 70 manusia. Gitu. Jadi satu pohon ditebang, berapa manusia yang mati? Gitu. Kalau dari DKP sendiri? Kalau gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, kebetulan memang kami membantu pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ini dari 2013 gitu. Nah, nextnya kita mau mengawal untuk pembuatan pergub dari Provinsi DKI Jakarta. Karena kalau misalnya kita berpikir kalau misalnya DKI Jakarta sudah mengeluarkan pergub tentang kantong plastik tidak gratis lagi ini, mungkin bisa diduplikasi oleh daerah lain gitu. Nah, kebijakan ini kan masih berupa surat edaran kementerian, belum merupakan ketetapan. Kalau misalnya dari satu daerah sudah mengeluarkan ketetapan gitu, apalagi provinsi tingkatnya, mungkin bisa diduplikasi oleh daerah lain. Karena sejauh ini baru Bandung yang punya perda pengurangan kantong plastik gitu. Jadi maunya sih lebih Jakarta banyak lagi, Jakarta lebih ikut lagi. Karena Jakarta gitu. tingkat konsumsinya lebih besar. Iya. Kan? Betul. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan bukan hanya orang mau membayar atau tidak dengan kantong plastik, tapi bagaimana mereka mau merubah pola hidup. Benar. Nah, biasanya masyarakat mau merubah kalau memang ada peraturannya dan ada sanksi. Apakah ini juga akan diperjuangkan atau akan istilahnya ayo dong bikin regulasinya untuk tidak menggunakan kantong plastik? Pasti kita dorong ya. Tapi memang kalau misalnya ada yang berpikir kenapa baru yang pusat perbelanjaan modern aja, karena mungkin sistemnya lebih rapi dibanding pasar tradisional. Karena ini adalah pilot project, kita tekankan lagi di sini pilot project. Kalau misalnya kalau dari atasnya sudah menjalankan, bawahnya insya Allah bisa ngikut gitu. Nah, Jadi benar-benar memang harus dari atasnya juga nih. Makanya memang pendekatannya ke pemerintah daerah agar mereka memberlakukan kebijakannya ya. Apalagi Jakarta kan menjadi center dari Indonesia. Kalau misalnya Jakarta bisa merubahnya ini, mungkin daerah-daerah lain bisa ngikutin gitu. Karena mindset Indonesia kiblatnya ke Jakarta. Oke, mungkin memang harus dari pemerintahnya dulu juga ini ya. Istilahnya gerak cepat dan juga memberikan contoh. Mungkin nggak ada lagi PNS yang pakai kantong plastik gitu kan. Itu minimal kayak gitu. Oke, nah ini kira-kira harapan kalian, apakah target 2020 bebas kantong plastik, bebas sampah ini tercapai nggak kira-kira? Kalau dilihat realisasinya, kita belum mulai paper plastik ke tahun ini, at least kebijakan paper plastik ini bisa efektif terus sampai 2020 gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari hasilnya, itu kayaknya kita bisa ngevaluasi mungkin 2017. Dalam jangka 1 tahun mereka tuh aware nggak gitu. Dalam jangka 1 tahun mereka mau ngeluarin Rp200 atau lebih menggunakan reusable bag-nya. Gitu. Oke, jadi optimis ya, aware dan optimis pastinya. Terima kasih untuk kehadirannya, semoga ini berlaku dan ini juga efektif agar tidak lagi ada kantong plastik yang banyak dipakai dan ada di sungai ya. Terima kasih. Baik, kita masih punya banyak informasi menarik, tetap bersama kami di Halo Indonesia.